dari dana desa. Jadi dana desa halaman 5. Dana desa ada 3 bentuk jaring pengaman sosial, yang 2 sudah kita sosialisasikan dalam bentuk surat edaran. Nah, yang baru menjadi keputusan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, dana desa juga akan digunakan untuk bantuan langsung tunai desa. Nah, inilah yang mungkin agak panjang, saya sedikit mengulas. Bapak sekalian yang saya hormati, bantuan langsung tunai desa ini sasarannya adalah para keluarga miskin, non PKH, non bantuan pangan non tunai, dan mungkin ada usulan dari Pak Mensos non prakerja. Jadi betul-betul menyisir kekosongan mereka yang tidak dapat fasilitas atau manfaat dari kebijakan pemerintah, termasuk mereka yang belum terdata dan keluarga yang salah satu atau ada anggota keluarganya yang rentan sakit menahun atau kronis. Nah, kriteria terakhir ini kita masukkan karena kayaknya di PKH tidak ada. Kalau difabel ada di PKH, ada yang sakit menahun atau kronis belum ada. Oleh karena itu kita masukkan di dalam BLT dana desa. Kemudian mekanisme pendataan, mohon dukungan Bapak Bupati, Wali Kota, dan Bapak Ibu Gubernur. Kita ada relawan desa lawan COVID, yang ketuanya adalah kepala desa. Nah, pendataan kita harapkan dilakukan oleh relawan desa dengan fokus RT RW. Kemudian finalisasinya, verifikasi dan finalisasinya ada di musdes khusus untuk itu. Kenapa kita berikan ruang sesuai dengan aturan musdes khusus, supaya tidak menjadi beban kepala desa dan aparatur pemerintah desa. Karena kalau tidak dimusyawarahkan, tidak transparan, nanti khawatirnya ada kecurigaan terhadap aparat desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian metode dan mekanisme penyalurannya, tentu karena ini menggunakan dana desa, maka yang disalurkan dana ini melalui kepala desa sesuai dengan proses yang biasanya berlangsung di desa. Jadi tidak dari Jakarta, tidak dari provinsi, tidak dari kabupaten, tapi langsung diambilkan dana desa. Nah, berapa dana desa yang akan digunakan? Ini ada sedikit simulasi. Simulasi ini kita lakukan supaya apa? Supaya ada proporsionalitas. Karena jumlah KK dengan besaran dana desa itu kadang-kadang tidak sesuai. Ini satu contoh simulasinya yang nanti kita akan tuangkan di dalam surat edaran Menteri Desa. Misalnya dana desa yang Pak Gunya kurang dari 800 juta, ini ada 20.996 desa. Ini berdasarkan data Pergub Perwali. Jadi belum semua kepala daerah mengeluarkan Pergub dan Perwali, baru 72.544 desa dari 74.459. Nah, persentase dana desa yang dipakai untuk BLT antara 10 sampai 15%. Rata-rata jumlah KK per desa di posisi desa yang dana desanya di bawah 800 juta itu ada 383 KK. Rata-rata rumah tangga miskin desil 1 dan desil 2 per desa 31. Nah, simulasi ini juga kita terapkan di dalam satu daerah, satu contoh. Misalnya di Jawa Tengah itu ada kabupaten, di daerah Kabupaten Purworejo ada desa Wingkomulyo, Kecamatan Ngombel, dana desanya 689 juta, rumah tangganya KK-nya 136. Kalau digunakan 10%, maka 68.987. Ini akan mengcover 38 KK untuk waktu 3 bulan. Ini berarti sudah 28,2%. Nah, makanya kemudian kalau tidak ada simulasi seperti ini, tidak ada rumusan seperti ini, maka dikhawatirkan akan ada desa yang semua warganya KK-nya akan mendapat. Kemudian 800 juta sampai 1 M itu boleh menggunakan antara 15 sampai 20% dana desa untuk BLT.
Kemudian 1M sampai 1,2, 20 sampai 25%, itu ada 12.000 desa. Kemudian 1,2 sampai 2M, 10.000 desa, 10.042 desa sekitar itu boleh menggunakan 25 sampai 30%. Ini karena memang terus lebih banyak lagi, naik lagi jumlah rumah tangga miskinnya. Nah, yang di atas 2M itu ada 492. Ini harus diperlakukan khusus. Karena apa? Dana desanya 2M, jumlah rumah tangga atau jumlah KK-nya rata-rata dari 492 itu 831. Kemudian rumah tangga miskinnya desil 1 dan desil 2 166 KK. Asumsikan aja diambil 10%, kalau 2M itu sudah 200 juta. 200 juta dibagi 1.800.000 untuk 3 bulan, itu sudah mengcover hampir seluruh warga desa di situ. Nah, ini makanya usulan kita nanti kepada Bu Menkyu, ke Pak Mensos, ke Pak Mendagri, dan tentu ke kementerian terkait adanya rentang seperti ini. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,